Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat, kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Syamsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membongkar makna yang sebenarnya tentang pertemuan dua lautan, di mana di situ tempatnya bertemu Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Masalah pertemuan dua lautan ini banyak ulama-ulama terdahulu berbeda pandangan. Banyak sekali. Itulah sebabnya saya katakan bahwa masalah pertemuan dua lautan ini, di mana tempatnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir bertemu, adalah misterius. Tetapi insya Allah saya akan membahas di sini sesuai pandangan atau pendapat guru saya yang pernah saya dengar. Apa yang dimaksud pertemuan dua lautan, di mana di situ tempatnya bertemu Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Subhanallah. Saudara, yang dimaksud pertemuan dua lautan adalah bertemunya dua lautan ilmu. Satu lautan ilmu ma'rifat, satu lautan ilmu syariat, yaitu Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Khidir adalah lautan ilmu ma'rifat, dia pelaku spiritual. Nabi Musa adalah lautan ilmu syariat. Memang sebenarnya tidak bisa ketemu, tidak bisa akur dari dulu antara syariat dengan ma'rifat. Cara pandangnya saja sudah beda. Seperti contoh, kalau orang syariat melihat sarung, ya sarung. Tetapi ketika orang ma'rifat melihat sarung, bukanlah sarung. Yang terlihat adalah benang. Subhanallah. Karena benang itulah yang menjadi sarung sebenarnya. Dan menjadi benang adalah kapas. Ini lebih rahasia lagi. Beginilah antara pandang syariat dan ma'rifat. Itulah sebabnya Nabi Musa tidak mampu mengikuti Nabi Khidir. Subhanallah. Sekali lagi, yang dimaksud pertemuan dua lautan adalah bertemunya dua lautan ilmu, yaitu Nabi Khidir dengan Nabi Musa.
Nabi Khidir adalah lautan ilmu ma'rifat yang sangat tegas dan kokoh. Nabi Khidir tidak lagi menggunakan akal, tapi dia semata-mata melaksanakan perintah. Apapun itu. Karena beliau memahami betul bahwa baik dan buruk itu datang dari Allah. Tapi jangan salah paham. Kalau tidak betul-betul memahami rahasianya ilmunya, jangan coba-coba. Jangan sampai saudara mengatakan, kita berbuat maksiat aja. Karena semua Allah. Bukan seperti itu. Saya kasih satu contoh. Kita tidak boleh menghina. Ketika kita dihina, sabar. Dicaci, sabar. Difitnah, sabar. Tapi kita tidak boleh menghina. Bukan berarti kita boleh dihina, kita harus sabar. Boleh dicaci, kita harus sabar. Boleh difitnah, kita harus sabar. Dan kita juga boleh menghina, orang itu harus sabar. Tidak seperti itu. Harus kita sabar ketika dicaci, dihina, difitnah. Tetapi kita tidak boleh menghina orang lain. Subhanallah. Kemudian ilmu apa yang dimiliki Nabi Khidir? Tidak dimiliki Nabi Musa. Yaitu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah adalah rahasianya rahasia. Hanya orang tertentu yang bisa memahami rahasia. Hanya orang-orang yang sabar bisa memahami rahasia itu. Ilmu ma'rifat, di mana pada saat itu Nabi Musa belum mengenal. Kalau Nabi Musa mengenal Allah, pasti Nabi Musa bisa bersabar. Karena ilmu ma'rifat itu sebenarnya ilmu sabar. Sabar menerima segala ketentuan Allah, apapun itu menimpa diri. Subhanallah. Itulah sebabnya Nabi Musa tidak mampu mengikuti Nabi Khidir. Dan yang paling penting di sini, saya juga perlu luruskan, ini pendapat guru saya, masalah Al-Kahfi ayat 82. Kita semua memahami, memang Al-Quran mengatakan bahwa di situ Nabi Musa melihat tembok rumah itu roboh lalu didirikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan, Muhammad, ini pendapat saya, pendapat guru saya. Sebenarnya tempat itu, rumah itu, rumahnya salah satu orang yang beriman kepada Allah. Dia punya harta banyak, harta karun di bawah rumahnya. Tapi semua sudah diketahui orang. Orang tua ini juga, orang beriman ini terbunuh gara-gara harta itu. Akhirnya tinggalan aja, yatim piatu di situ. Untuk menghindari masalah-masalah ini, jangan sampai ada terbunuh lagi. Justru Nabi Khidir itu merobohkan dinding rumah itu untuk menutupi lubang harta karun itu. Kalau tidak ditutupi Nabi Khidir, justru anak yatim piatu ini akan jadi korban. Karena harta karun ini jadi rebutan. Bukan di bank. Justru dirobohkan, menutupi lubang harta karun. Tapi ini kita banyak sekali berbeda pandangan. Saya meyakini pandangan menurut saya. Demikian. Semoga